Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Ulaya dengan NIM 2310111700983. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 04 SIF P014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara OOP dan Procedural Programming untuk memenuhi tugas mata kuliah Java 2. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Ulaya dengan NIM 2310111700983. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan codingan procedural programming dan codingan dari OOP. Gitu. Jadi kedua metode tersebut itu merupakan metode penyelesaian atau metode pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman. Jadi kalau prosedural itu dia lebih fokus pada fungsi dan prosedur, sedangkan kalau OOP itu dia lebih fokus lagi pada objek yang menggabungkan data dan perilaku. Jadi OOP itu dia lebih untung dalam hal organisasi, reusabilitas, dan pemeliharaan kode ya. Dia lebih sering digunakan dalam proyek-proyek yang besar dan yang kompleks, karena dia dalam menyelesaikan masalahnya bakal lebih mudah karena terbagi menjadi beberapa kelas gitu. Saya mau jelaskan dulu untuk codingan yang pertama, yaitu procedural programming. Pada bagian atas tentu harus ada public class. Untuk di sini nama public class-nya itu luas persegi panjang. Ini dia menyesuaikan dengan nama file yang ada ya. Jadi namanya harus sama, karena kalau misalnya namanya beda itu nggak bakal bisa ke running atau bakal terjadi error gitu. Selanjutnya di bagian baris kelima itu ada public static integer hitung luas persegi panjang. Nah, di sini itu mendefinisikan metode statis yang bernama hitung luas persegi panjang. Dia itu punya dua parameter. Dua parameter ini dia dua-duanya bersifat integer, yaitu panjang sama lebar. Di bagian bawahnya itu ada return panjang kali lebar. Ini merupakan rumus dari sebuah luas persegi panjang, yang dimana nanti si return ini dia bakal mengembalikan hasil atau menampilkan kembali hasil dari panjang kali lebar. Itu yang akan ditampilkan nanti di output. Terus di bagian bawahnya itu nanti ada public static void main. Di sini itu mendefinisikan metode main atau yang merupakan titik masuk program. Nah, metode ini tuh harus ada di dalam sebuah program ya, setiap program, karena nanti kita ngerunningnya itu berdasarkan ini gitu. Terus di sini kan di bawahnya ada integer panjang, integer lebar, integer luas. Ketiga ini dia merupakan suatu variabel. Dia merupakan variabel yang masing-masing variabelnya itu punya nilai. Kayak integer panjang dia punya nilai 5, integer lebar dia punya nilai 3. Dan untuk integer luas di sini itu dia memanggil si metode statik ini nih, si public static yang hitung luas persegi panjang. Dan parameternya juga ya, panjang sama lebar. Ya, atau panjang sama lebarnya ini nanti dia ngambilnya dari yang ini, dari yang integer variabel. Ya, atau terus di bawahnya itu merupakan output. Yang baris ke-13 merupakan output atau hasil yang kita inginkan. Di sini dia pakai tipe string ya. String plus luas. Luasnya diambil dari variabel yang atas, yang integer luas. Jadi nanti kalau di running hasilnya akan seperti ini. Luas persegi panjang adalah 15. 15 itu kita dapat hasil dari panjang kali lebar, 5 kali 3 sama dengan 15. Selanjutnya untuk OOP. Kalau OOP di sini dia tuh bisa terbagi menjadi satu file ataupun dua file. Gitu. Ini untuk contoh yang satu file. Satu filenya nanti kayak gini, atau kita jadi menjadi dua kelas. Kalau menjadi beberapa kelas, lebih dari satu kelas, dia harus punya satu kelas utama, yaitu main class. Untuk main class ini nanti kita ngerunningnya nih dari sini. Untuk yang terbagi menjadi beberapa file, kita bakal running dari kelas utamanya, yaitu kelas main gitu. Untuk yang menjadi satu file dulu ya. Kalau yang satu file itu sebenarnya kurang lebih bakal sama yang terbagi dua file. Bedanya nanti di bagian atas, untuk yang satu file itu dia nggak pakai public, dia langsung kelas persegi panjang. Nanti kelas persegi panjang ini dia bakal dipanggil di public class main. Dia bakal dipanggil di ini nih, di kelas utamanya. Gitu. Jadi kurang lebih sama. Kenapa di sini privat? Tulisan privat yang ada di bagian
ini yang privat integer panjang sama privat integer lebar itu dia berarti bahwa atribut ini itu cuman bisa diakses dari dalam kelas persegi panjang. Jadi dia nggak bisa diakses dari kelas main, ya dia nggak bisa diakses dari kelas main 2. Terus di bagian bawahnya ini kan ada public persegi panjang, integer lebar. Terus di sini tuh ada dis titik panjang sama dis titik lebar kan. Nah, baris yang ini nih, yang dis ini dia itu menginisialisasi atribut panjang sama lebar dengan nilai yang diterima dari parameter konstruktor. Kata kunci dis itu digunakan untuk membedakan atribut kelas dan parameter konstruktor yang memiliki nama yang sama. Karena panjang sama lebar kan dia namanya sama yang privat dan lain-lain tuh, dia lumayan banyak yang sama kan, jadi kita bedain pakai dis gitu. Terus di sini ada public integer hitung luas. Nah ini tuh dia merupakan rumusnya. Si integer hitung luas itu merupakan baris yang mendefinisikan metode si hitung luas. Dia dihitung menggunakan ini nih, rumus panjang kali lebar menggunakan return, karena ini nanti bakal ditampilkan kembali ya, Terus di sini bakal ada si public class min 2 kan. Di sini kita utamanya nanti jadi ngerunning itu kita dari sini sebenarnya. Terus untuk persegi panjang yang ini dia bakal kita beri nama si persegi panjang juga, tapi dengan P depan yang berbeda. Sedangkan new persegi panjang ini tuh diambil dari atas ya, dari kelas persegi panjang dalam kurung 5,3 gitu. Sebenarnya kita nggak usah tulis panjang sama dengan 5 karena nanti dia otomatis keisi. Terus kenapa ini 5,3? Karena ini patokannya dari si ini gitu, panjang koma lebar. Terus di sini integer luas dia untuk sama memanggil juga si hitung luas yang ini gitu. Jadi nanti yang ini dia dipanggil, nanti rumusnya itu bakal ke print atau ke output dengan luas persegi panjang adalah plus luasnya ini kan ngambil dari sini, dari variabel integer luas kan. Integer luas dia ngambil hitung luas untuk masukin si rumusnya ini nanti gitu. Jadi nanti ini kalau di run pun dia dapat hasil yang sama, cuman metodenya aja yang berbeda gitu. Terus untuk yang terpisah file nanti untuk file pertama itu misal kita namain kelasnya itu persegi panjang kayak sebelumnya kan, tapi karena dia terpisah file, jadi untuk bagian depannya harus ada public class persegi panjang di sini sama privat integer panjang lebar, terus public persegi panjang. Nah untuk bagian ini cukup public persegi panjang aja, integer panjang integer lebar, dis panjang sama dengan panjang, dis dot lebar sama dengan lebar. Nah untuk yang terpisah file itu cuman cukup sampai bagian ininya saja, return panjang kali lebar, karena nanti kita ngerunningnya dari file main. Jadi untuk file mainnya itu nanti di sini namanya public class main atau yang utama. Nah ini berisi si bagian utamanya gitu. Jadi kita manggil si persegi panjang, terus kita kasih nilai panjangnya, nilai lebarnya, sama kita manggil si hitung luas untuk menentukan luas dari suatu persegi panjang yang kita ubah panjang sama lebarnya. Misalnya angkanya ini kita ubah, nanti dia bakal menghasilkan angka yang berbeda gitu. Karena ini angkanya masih sama, dia hasilnya sama, luas persegi panjang ada 15. Sedangkan kalau yang ini kita ubah, jadi nanti dia hasilnya bakal berbeda gitu. Jadi untuk pengen terbagi menjadi 2 file, nanti kita cukup ngerunningnya hanya di file utama aja atau file main. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.